Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my student? I hope you are in good condition. So today, Teacher Nur will teach about thematic lesson. Before we start our lesson, let's recite doa before study. Raise up your hand. Doa before study. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oh Allah, grant me knowledge and intelligence. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay student, now Teacher Nur will speak Indonesian language ya. Okay, sebelum kita ke materi, Teacher Nur ingin mengenalkan lagu lambang-lambang dari Garuda Pancasila. Hitungan ketiga kita mulai bernyanyi ya. 1, 2, 3. Lambang-lambang Pancasila. Pancasila ada 5. Yang pertama lambang bintang, yang kedua lambang rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, yang kelima padi kapas. Itulah 5 lambang Garuda Pancasila, dasar bangsa Indonesia. Oke, nanti setelah pembelajaran kalian bisa nyanyikan lagi ya, supaya semakin hafal tentang lambang-lambang dari Garuda Pancasila. Sekarang Teacher Nur akan memulai materi tematik untuk kelas 1. Oke student, materi hari ini adalah benda di sekitarku. Jadi, di sekitar kalian banyak sekali benda-benda. Nah, benda terbagi menjadi 2, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup adalah benda yang membutuhkan makanan, butuh minuman, bisa bergerak, bisa bernafas, dan bisa berkembang biak. Sedangkan benda tak hidup adalah benda yang tidak membutuhkan makanan, benda yang tidak bisa bergerak, benda yang tidak bisa berkembang biak. Sekarang Teacher Nur akan menjelaskan benda hidup terlebih dahulu ya. Benda hidup contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Materi kali ini Teacher Nur akan menjelaskan benda hidup tentang tanaman atau tumbuhan. Nah, oke, Teacher Nur akan menjelaskan bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama ada akar. Ya, akar letaknya ada di dalam tanah. Nah, akar ini berfungsi untuk penyerapan air. Kemudian di atas akar terdapat batang. Batang letaknya sudah di atas tanah ya. Nah, batang ini fungsinya menyalurkan air ke seluruh bagian tanaman. Selanjutnya ada daun. Nah, daun ini berfungsi untuk pengolahan makanan bagi tumbuhan. Selanjutnya, setelah tumbuh daun, tumbuhlah bunga. Ya. Nah, sudah tumbuh bunga, kemudian ada juga bagian buah. Nah, buah ini bisa kita konsumsi atau kita makan. Nah, banyak sekali manfaat dari buah. Jadi untuk kalian di rumah jangan lupa ya konsumsi buah-buahan. Oke, tadi Teacher Nur sudah menjelaskan bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, sekarang Teacher Nur mau tanya, ada yang masih ingat bunyi dari sila kelima? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa sih maksudnya? Nah, ada kata keadilan yang artinya kita diajak untuk bersikap adil, tidak hanya untuk sesama manusia, tetapi juga makhluk hidup lainnya. Nah, bagaimana caranya adil kepada tumbuhan? Nah, caranya ketika kita memiliki tumbuhan, kita harus merawatnya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana cara merawat tanaman atau tumbuhan? Yang pertama, menyiram setiap pagi dan sore hari.
Jadi diingat ya, ketika kalian memiliki tumbuhan atau tanaman, disiram ketika pagi dan sore hari. Yang kedua, memberi pupuk agar tumbuh subur. Jika ingin tanaman tetap subur, kalian jangan lupa memberikan pupuk pada tanaman. Yang ketiga, letakkan di bawah cahaya matahari. Supaya apa? Supaya tanaman tidak layu. Makanya tanaman atau tumbuhan juga butuh sinar atau cahaya matahari. Yang keempat, membuang daun yang kering. Jangan lupa ketika kalian menemukan daun kering pada tanaman kalian, bisa kalian gunting atau kalian bersihkan ya. Nah, itulah cara merawat tanaman. Jika kalian sudah melakukannya di rumah, maka kalian sudah mengamalkan dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang perhatikan gambar di depan sini ya. Nah, di sini teacher beri nama Iwan dan Mira. Mereka sedang merawat tanaman yang ada di sekolah. Sekarang teacher Nur akan membuat ungkapan pujian kepada mereka. Nah, begini kalimatnya. Iwan dan Mira rajin sekali. Nah, ini adalah contoh ungkapan pujian. Kalian bisa memberikan atau mengungkapkan kalimat pujian kepada orang yang berbuat baik. Oke? Sekarang teacher Nur akan menjelaskan benda tak hidup. Nah, benda tak hidup adalah benda yang tidak membutuhkan makanan, minuman, tidak bisa bernafas, tidak bisa bergerak, dan tidak bisa berkembang biak. Nah, contohnya ada jam, dinding, kursi, buku, kue, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita akan mendeskripsikan dari benda tak hidup. Apa itu deskripsi? Deskripsi itu adalah sebuah penjelasan. Kita bisa menjelaskan sebuah benda dari bentuknya, warnanya, dan fungsinya. Sekarang yang pertama adalah jam dinding. Nah, dari bentuknya, kira-kira bentuknya seperti apa ya? Iya, jam dinding berbentuk lingkaran. Kemudian warnanya, jam dinding berwarna biru. Jam dinding berfungsi untuk menunjukkan waktu. Jam dinding memiliki jarum panjang dan jarum pendek. Nah, itulah deskripsi atau penjelasan dari benda jam dinding. Sekarang kita buat untuk penjelasan dari kursi ya. Kursi berwarna coklat. Kursi terbuat dari kayu. Kursi berbentuk segi empat. Kursi berfungsi sebagai tempat duduk. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang buku ya. Buku berwarna hijau. Buku terbuat dari kertas. Buku berfungsi untuk belajar. Dan yang terakhir adalah kue. Kue berbentuk segitiga. Nah, di sini yang teacher Nur kasih contoh bentuknya seperti segitiga ya. 1, 2, 3. Kue berwarna coklat. Baiklah anak-anak, jadi itulah contoh dari kalimat deskripsi atau kalimat penjelasan untuk benda tak hidup. Setelah pembelajaran ini selesai, kalian bisa temukan benda tak hidup di sekitar kalian. Kemudian kalian deskripsikan sesuai dengan apa yang kalian lihat ya. Anak-anak, sekarang kita berhitung. Nah, di sini teacher Nur ada 2 soal dan bentuknya adalah soal cerita. Jadi sebelum mengerjakan, kalian harus membaca ceritanya terlebih dahulu. Yang pertama, Lani memiliki 15 tangkai bunga matahari. Dayu memiliki bunga matahari 14 tangkai lebih banyak dari Lani. Berapa banyak bunga matahari yang dimiliki Dayu? Oke, di sini pertanyaannya berapa bunga matahari yang dimiliki Dayu?
Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa bunga matahari yang dimiliki Dayu 14 tangkai lebih banyak dari Lani. Sekarang kita lihat ya, punyanya Lani jumlahnya 15 tangkai bunga matahari. Nah, sekarang kita tuliskan milik Lani dulu. 15 tangkai bunga matahari yang milik Lani. Nah, kemudian Dayu memiliki bunga matahari 14 tangkai lebih banyak dari Lani. Kita jumlahkan 14 tangkai. Sehingga punya Dayu lebih banyak dari Lani jumlahnya. Maka kita jumlah ya, 15 ditambah 14. Kita gunakan penjumlahan bersusun. 15 ditambah 14. Ingat ya, kerjakan tempat satuan terlebih dahulu. Satuannya ada 5 dan 4. Maka kita jumlahkan 5 ditambah 4. Berapa? Ya, 9. Sekarang kita ke tempat puluhan ya. 1 dan 1. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Maka jumlah bunga matahari yang dimiliki Dayu adalah 29. Bunga matahari milik Dayu adalah 29. Oke, sekarang kita sudah menjawab soal pertama, yaitu soal penjumlahan. Sekarang kita ke soal yang kedua. Ingat ya, dibaca dulu soal ceritanya ya. Ibu Siti memiliki 30 buah gelas, tetapi 12 gelas pecah. Gelas Ibu Siti yang masih utuh adalah, oke, di sini Teacher Nur sudah ada gambar gelas. Nah, sekarang Teacher Nur tanya, gelas termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Ya benar, gelas adalah benda tak hidup. Sedangkan yang tadi di soal pertama, bunga matahari contoh dari benda hidup. Di sini Teacher Nur sudah ada gambar gelas ya. Sekarang kita hitung yuk dengan menggunakan pengelompokan. Kira-kira pengelompokan berapa ya? Kita hitung yang di baris pertama dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baris pertama jumlahnya 10. Jika baris kedua mengikuti baris pertama, maka pasti jumlahnya sama. Nah, di sini sama ya, mengikuti ya. Maka jumlahnya juga 10. Bagaimana dengan baris ketiga? Ya, jumlahnya 10 juga. Berarti 10 tambah 10 tambah 10 hasilnya 30 ya. Seperti di soal tadi, Bu Siti memiliki 30 buah gelas. Nah, kemudian tetapi 12 gelas pecah ya, yang artinya gelasnya sudah tidak bisa dipakai lagi. Sekarang kita hitung 12 gelas yang pecah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, maka gelas Ibu Siti yang masih utuh adalah, kita gunakan perhitungan bersusun ya. 30 dikurang 12. Ingat, hitung tempat satuannya terlebih dahulu ya. 0
dikurang 2. Karena 0 lebih kecil dari 2, maka kita pinjam di tempat puluhan. 3 dikurang 1. Hasilnya tempat puluhannya menjadi 2. 1 yang ini kita pindahkan di sini menjadi 10 ya. Nolnya di sini ya. Nah, 10 dikurang 2. Kita hitung mundur ya. Sebelum 10, 9, 8 ya. Karena dikurang 2 maka jari yang terbuka adalah 2. Jadi berapa? 10 kurang 2, 9, 8. Hasilnya 8. Sekarang kita ke tempat puluhan. Puluhannya tadi sudah berubah menjadi 2. Kita kurang ya, 2 dikurang 1. Hitung mundur sebelum 2. 1. Ya, 2 dikurang 1 adalah 1. Maka gelas Ibu Siti yang masih utuh adalah 18 gelas. Kita buktikan ya dari gambar ini. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Benar ya? Berarti gelas yang masih tersisa atau yang tidak pecah adalah 18 gelas. Oke, anak-anak, di sini sekarang Teacher Nur punya sebuah kertas origami ya. Kira-kira kertas origami ini termasuk benda hidup atau benda tak hidup ya? Ya, benar. Kertas origami adalah benda tak hidup. Sekarang Teacher Nur akan menjadikan kertas origami ini menjadi sebuah karya seni 3 dimensi. Hitung ya. 1, 2, tada. Nah, ini adalah contoh dari karya seni 3 dimensi. Kenapa disebutnya karya 3 dimensi? Karena karya 3 dimensi ini bisa dilihat dari sisi mana saja. Bisa dari depan, belakang, samping, kanan, dan kiri. Dan bentuknya bukan datar. Sehingga karya dari kertas origami ini bisa disebut benda 3 dimensi. Jika kalian ingin membuat karya seperti ini, nanti Teacher Nur akan memberi link untuk tutorialnya di description box ya. Student, alhamdulillah our lesson has done. So, let we recite doa after study. Raise your hands up. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Everybody tidy up, tidy up, tidy up. Everybody tidy up just right now. Jazaka, jazaka, jazakallahu khairan walaka walana insya'allahul jannah. Okay, students, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.